Timnas Indonesia U22 berada dalam situasi genting jelang laga kedua grup C SEA Games 2025. Kekalahan dari Filipina di 700th Anniversary Stadium, Senin, membuat peluang Garuda Muda menembus semifinal berada di ujung tanduk. Posisi Garuda Muda kini tidak lagi sepenuhnya berada di tangan sendiri. Nasib Muhammad Ferrari dan kawan-kawan secara langsung memengaruhi hasil duel Vietnam versus Malaysia yang menjadi penentu peringkat 2 terbaik. Melihat kondisi yang tidak ideal itu, pelatih Indra Safri meminta anak asuhnya agar tidak larut memikirkan pertandingan lain. Fokus penuh diarahkan ke laga penentu kontra Myanmar. Indra menegaskan bahwa target utama tetap menang. Saya mungkin lebih fokus bagaimana bisa memenangkan pertandingan lawan Myanmar, karena memang kemenangan itu penting, ujar Indra Safri. Dengan tekanan besar dan peluang yang serba terbatas, laga melawan Myanmar akan menjadi pembuktian apakah Garuda Muda mampu bertahan atau harus pulang lebih cepat dari SEA Games 2025. Misi bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, untuk merebut menit bermain reguler di Fortuna Sittard harus menemui jalan terjal yang curam. Kartu merah kilat dalam laga kontra Ajax Amsterdam kini berujung pada sanksi berat dari Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. Sebuah petaka yang datang di saat yang paling tidak tepat. Insiden ini terjadi dalam laga lanjutan Liga Belanda di Stadion Overmans-Josten Minggu. Justin Hubner yang masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua diharapkan bisa memberikan energi baru. Alih-alih tampil solid, petaka justru datang saat laga baru berjalan 8 menit baginya. Pada menit ke-53, sebuah tackle keras terhadap pemain Ajax, Reane Buanida, membuat wasit tanpa ragu langsung mencabut kartu merah dari sakunya. Momen 8 menit di lapangan itu pun berakhir tragis. Tak butuh waktu lama, KNVB langsung menjatuhkan sanksi berat atas pelanggaran tersebut. Melalui rilis resmi, Fortuna Sittard mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima dan menyetujui proposal hukuman untuk sang pemain. Sanksi ini menjadi pukulan telak bagi Hubner pribadi. Di saat ia tengah berjuang keras untuk membuktikan kualitasnya kepada pelatih Danny Buis setelah lebih sering menjadi pemain cadangan, insiden ini justru merugikan tim dan menghambat karirnya sendiri. Ini merupakan kartu merah pertamanya bersama klub, sebuah catatan kelam yang harus ia terima. Akibat hukuman ini, Hubner dipastikan akan absen dalam 3 laga penting melawan PEC Zwolle, AZ Alkmaar, dan Go Ahead Eagles. Kesempatan berharga untuk unjuk gigi pun kini melayang sia-sia. Tom Hey akhirnya turut memberi tanggapan soal rumor Giovanni Van Bronckhorst melatih Timnas Indonesia. Kursi pelatih Timnas Indonesia masih kosong setelah kerjasama dengan Patrick Kluivert berakhir pada Oktober lalu. Saat itu skuad Garuda gagal menembus Piala Dunia 2026 sehingga proses pergantian pelatih segera berjalan. Sejumlah nama mulai masuk dalam pembahasan internal PSSI, termasuk sosok Giovanni Van Bronckhorst yang belakangan ramai dibicarakan publik. Perbincangan semakin ramai karena PSSI disebut tengah merampungkan tahap akhir seleksi pelatih. Situasi ini memicu rasa penasaran publik, terutama di kalangan pendukung Garuda yang menunggu arah baru tim menjelang agenda FIFA Matchday berikutnya. Nama Giovanni Van Bronckhorst ikut dibahas kepada gelandang Timnas Indonesia, Tom Hey. Namun, pemain Persib itu mengaku tidak memiliki informasi tambahan terkait kandidat pelatih baru. Ia menegaskan bahwa dirinya tak banyak mengetahui kabar tentang sosok baru pelatih Timnas Indonesia, tak terkecuali Giovanni Van Bronckhorst. Tom Hey memberi jawaban singkat tanpa masuk ke detail karena proses rekrutmen sepenuhnya berada di tangan PSSI. Pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Safri menjanjikan permainan menyerang melawan Myanmar pada laga kedua fase grup di SEA Games 2025. Peluit panjang tanda penutup laga melawan Filipina sudah ditiup wasit sejak Senin malam. Tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mengubah hasil akhir. Kalah dari Filipina membuat kans Indonesia ke semifinal jadi menyempit. Satu-satunya yang bisa dilakukan kini adalah menghadapi Myanmar demi meraih tiket ke semifinal atau sekadar menjaga muruah. Indra memastikan kemenangan menjadi target melawan Myanmar, untuk itu ada penyesuaian pola permainan yang bakal diterapkan. Pertandingan pertama berat memang, karena Filipina datang dengan kemenangan pertama mereka kemarin. Karena kita butuh kemenangan, kita akan mempersiapkan pemain dengan game plan lebih menyerang, kata Indra. Pelatih yang 2 tahun lalu mempersembahkan emas SEA Games itu menjelaskan bakal merancang program melawan Myanmar sekaligus memulihkan kondisi pemain sebelum bertanding pada Jumat. Indra juga tidak ambil pusing soal pertandingan Vietnam versus Malaysia yang bisa mempengaruhi kans Indonesia ke semifinal. Menurutnya yang paling penting adalah meraih kemenangan atas Myanmar.
Saat ini Indonesia menempati peringkat kedua grup C, sudah tak mungkin lagi Kadek Arel CS menjadi juara grup. Satu-satunya cara bagi skuad Garuda Muda lolos ke semifinal adalah menjadi runner-up terbaik. Untuk menjadi runner-up terbaik pun tak cuma bisa sekadar menargetkan kemenangan atas Myanmar, tetapi juga harus bergantung pada laga Vietnam versus Malaysia. Ivar Jenner keluar lapangan dengan mode ngamuk setelah timnas U22 Indonesia dengan menyedihkan dibekuk Filipina di SEA Games 2025. Timnas U22 Indonesia besutan Indra Syafri membuka SEA Games 2025 dengan cara terburuk. Garuda Muda baru saja digilas Filipina dengan skor 1-0 pada cabur sepak bola putra grup C, Senin. Ivar Jenner didapuk sebagai kapten dengan pengalaman bersama Jong Utrecht dan timnas senior. Semalam, Ivar pula yang menjadi pemain paling marah dengan hasil keok 1-0. Usai peluit akhir, Ivar langsung berjalan keluar lapangan dengan penuh rasa frustasi. Setibanya di luar lapangan, ia juga terlihat membanting botol untuk menunjukkan kemurkaan. Ivar pantas marah karena dibanding pemain lain, ia mengorbankan menit main reguler di Jong Utrecht demi SEA Games 2025. Performa Indonesia begitu memprihatinkan dengan banyak umpan keliru dan intensitas rendah. Indonesia hanya menyelesaikan 386 dari 482 umpan atau hanya rasio 81%. Dari 14 tembakan, hanya 3 yang tepat sasaran. Rahmat Arjuna membuang peluang dari 5 meter. Rafael Struij menunjukkan mengapa ia turun kasta ke Liga Indonesia dengan finishing amburadul. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri buka suara usai dipecundangi Filipina dalam matchday pertama grup C SEA Games 2025. Ia mengaku anak asuhannya tampil jelek tak sesuai ekspektasi. Kekalahan Timnas Indonesia U22 dari Filipina terbilang mengecewakan. Padahal di atas kertas, Garuda Muda seharusnya bisa menang. Sepanjang pertandingan, Timnas Indonesia U22 tampil menekan. Tetapi Ivar Jenner dan kawan-kawan tak berhasil memanfaatkan peluang jadi sebuah gol. Indra mengakui kekalahan ini tidak baik untuk timnya. Alhasil, pelajaran penting didapat agar bisa lebih bagus lagi. Gol Filipina tercipta pada menit ke-40-51 melalui sundulan Otu Banatao. Indra menyayangkan gol itu tercipta karena kurangnya antisipasi pemain-pemain Timnas Indonesia U22. Dan sangat disayangkan sekali bola throw-in dan berarti para pemain tidak sesuai apa yang kemarin kita latih. Untuk pemain-pemain siapa yang menjaga siapa, jelasnya. Lebih dari itu, Indra mengaku sudah mencoba mengubah gaya bermain di babak kedua namun gagal. Kemenangan ini bukan hanya mengejutkan tetapi juga memastikan Filipina menutup fase grup dengan 6 poin sempurna dan status juara grup C. Sementara itu, Indonesia terpuruk di posisi kedua dengan 0 poin dan selisih gol -1. Situasi ini membuat peluang Garuda Muda lolos ke semifinal sangat bergantung pada laga terakhir kontra Myanmar yang juga belum meraih poin. Nama Giovanni van Bronckhorst ramai menjadi perbincangan. Nama legenda sepak bola dunia itu saat ini santer dikaitkan akan melatih timnas Indonesia. Sosok Giovanni adalah yang paling difavoritkan menukangi JIDES CS. Giovanni sendiri saat ini masih menjabat sebagai asisten pelatih Liverpool di Liga Inggris. Sebelumnya, ia pernah membawa klub Turki Besiktas juara kompetisi domestik. Menurut bocoran salah satu pengamat, Giovanni akan segera datang ke Indonesia. Bahkan dikatakan ia akan datang bersama dengan keluarganya dalam waktu dekat. Dan minggu-minggu ini keluarga Giovanni akan ke Indonesia, kata Bung Ropan. Ropan menambahkan saat ini hanya negosiasi gaji yang belum selesai dengan sang pelatih. Apabila cocok, maka ia dipastikan akan melatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Kalau tidak ada kendala soal gaji, 90% Giovanni pelatih Indonesia, tambahnya. Meskipun demikian, tak diketahui berapa nominal gaji yang diminta oleh Giovanni. Timnas U22 Indonesia gagal meraih hasil positif di laga perdana SEA Games 2025. Garuda Muda dikalahkan Filipina dengan skor 1-0 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion 700 Anniversary, Senin 8 Desember 2025. Sejak peluit pertama, Indonesia tampil dominan dan mendominasi penguasaan bola serta serangan. Rapatnya pertahanan Filipina membuat upaya Indonesia sulit berbuah gol meski sejumlah peluang tercipta. Gol Filipina datang dari situasi serangan balik di menit akhir babak pertama. Lewat lemparan ke dalam, bola menjadi liar di kotak penalti Indonesia, lalu disambar dengan sundulan oleh striker Filipina Otu Banatao. Skor berubah 1-0 untuk Filipina saat jeda turun minum. Memasuki babak kedua, pelatih Indra Syafri melakukan sejumlah pergantian, memasukkan Arjuna dan Robby Darwish untuk menambah daya ofensif.